Quote Amor Evangelium Dei. Apa sih Quote Amor Evangelium Dei itu? Nah, Quote Amor Evangelium itu artinya Injil cinta kasih Allah. Sebelum memasuki dengan perenungan kita di hari ini, saya akan membawakan kita semua ke dalam salah satu cerita. Nah, suatu ketika ada seorang murid yang sangat baik. Murid yang sangat baik ini, dia berguru dengan seorang guru yang juga sangat baik. Jadi muridnya baik, guru pun baik. Setelah dari situ, sang murid ini selalu mengikuti apa yang gurunya lakukan. Bahkan, sang murid ini pun selalu mengerjakan apa yang diajarkan oleh sang guru. Nah, suatu ketika mereka selalu pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah mewartakan kabar sukacita. Mereka memberikan pertolongan-pertolongan kepada orang-orang. Sang murid ini pun tidak kalah. Dia melihat apa yang diajarkan oleh sang guru. Dia melihat bahwa sang guru ini adalah seseorang yang sangat luar biasa. Dia bahkan mengikuti apa yang gurunya lakukan. Bahkan jangankan itu, dia sampai kagum. Bahkan dia sampai menganggap bahwa sang guru adalah sang motivatornya. Suatu ketika mereka ingin berpindah dari suatu kota ke kota lain. Nah, tiba-tiba dalam pertengahan jalan, sang guru ini jatuh. Jatuhnya karena lemas. Dan bahkan guru ini pun sampai sakit. Lalu sang murid ini pun tidak kalah. Sang murid ini pun langsung mengangkat sang guru dan meletakkan beliau ke tempat peristirahatan. Beberapa saat kemudian setelah sang guru beristirahat, sang guru memanggil sang murid. "Anakku." Lalu sang murid pun datang, sang murid datang. "Ya guru." Nah, sang guru pun menyampaikan, "Waktuku tidak lama lagi. Sekarang aku merasa bahwa kamu telah cukup menjadi muridku. Pergilah dan berbuat baiklah di tempat yang menjadi tujuan awal kita. Perlakukan sebagaimana yang telah aku ajarkan kepada kamu." Tanpa lama, sang murid ini pun langsung bergegas. Dia mulai pergi ke tempat yang mereka tuju di awal. Sesampainya di kota tersebut, sang murid pun langsung tiba-tiba mengingat tentang perkataan sang guru. Jadi sang guru ini langsung hangat di dalam pikirannya. Hal yang menarik, setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dia perbuat, sang murid ini selalu mengingat sang guru. Nah, dari hal ini sebenarnya sang murid ini telah menerima cinta yang begitu besar yang sebenarnya sang guru ini telah tanamkan di dalam diri sang murid ini. Nah, pasti mulai bingung, kenapa sih hubungannya cerita itu dengan permenungan kita di hari ini? Cerita di atas yang tadi saya ceritakan sebenarnya ada hubungan dengan permenungan di hari ini. Karena apa? Di dalam ayat kitab menyatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kata-kata yang sangat luar biasa. Sebenarnya Tuhan menyampaikan kata-kata ini bisa merupakan suatu kata-kata yang motivasi, bisa juga menjadi suatu kata-kata yang begitu perintah. Nah, perintah ini pula yang sebenarnya Tuhan berikan kepada sang murid. Murid-murid Tuhan yang Tuhan bawa, Tuhan menyampaikan hal itu. Tetapi tanpa kita sadari bahwa perintah itu telah Tuhan berikan pula serentak kepada kita semua. Kita semua pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan itu memberikan perintah itu kepada kita? Nah, tujuannya adalah agar kita turut ambil bagian di dalam karya pewartaannya. Mewartakan Injil.
luar biasa. Memang mewartakan Injil bukan hal yang mudah, bukan pula hal yang sulit. Apalagi dalam perintahnya disebutkan bahwa kita mewartakan Injil bukan saja kepada kita, tetapi kepada segala makhluk. Segala makhluk loh. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Gimana sih caranya? Nah, caranya nanti setelah bagian pertengahan. Jadi mewartakan Injil yang tadi Tuhan sampaikan itu, mereka mewartakannya itu bukan saja kepada sesama kita manusia. Pasti mulai dong terbayang, yang kepada sesama manusia saja sedikit susah, apalagi kepada segala makhluk. Nah, di sini adalah poinnya. Sebenarnya Tuhan bilang, apapun yang kita lakukan dengan pewartaannya dan yakin bahwa Beliau selalu menyertai kita, maka semuanya akan menjadi gampang. Mengingat tentang mewartakan Injil, pasti mulai dong terbayang salah satu tokoh pemuka yang menegaskan bahwa tumbuh-tumbuhan adalah saudara-saudari kita. Siapa sih tokohnya? Ya, tokohnya adalah Santo Fransiskus Xaverius. Santo Fransiskus Xaverius mungkin tidak asing di telinga kita. Ya, banyak cerita yang mungkin belum kita ketahui tentang beliau. Jadi, mari kita sama-sama mendengar tentang cerita beliau, bagaimana karya beliau, bagaimana sikap beliau yang beliau tunjukkan kepada kita semua untuk kita teladani. Nah, dari sini Santo Fransiskus Xaverius, dia adalah seorang imam. Bahkan dia juga seseorang yang sangat luar biasa. Dia sangat permisi loh. Bahkan dia sangat mencintai alam. Saking cintanya beliau dengan alam, sampai-sampai tidak heran kalau dalam setiap gereja Katolik pasti ada patung Santo Fransiskus Xaverius yang di bawah kakinya terdapat seekor kepiting yang mencapik sebuah salib. Hah? Mencapik sebuah salib? Nah, pasti mulai bingung kan? Di dalam kisahnya, Santo Fransiskus Xaverius, karena saking cintanya beliau dengan alam dan bahkan saking mencintai segala makhluk, beliau sampai mendapati seekor kepiting yang tengah mencapik salib. Jangankan itu, beliau sampai mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan adalah saudara-saudari kita. Wow, hal luar biasa yang memang patut untuk kita contohi. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Fransiskus ini pula, beliau bahkan demi Injil, beliau pergi kemana-mana, mempertobatkan banyak orang, membaptis banyak orang, bahkan menolong banyak orang. Nah, hal ini pasti sebuah kejadian yang luar biasa. Seandainya waktu itu aku yang dibaptis. Nah, itu seandainya. Tapi dulu itu beliau selalu membaptis banyak orang. Beliau mempertobatkan banyak orang. Jadi orang yang di jalan yang salah, beliau luruskan ke jalan yang benar. Nah, beliau juga membawakan diri beliau di mana saja beliau berada. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Santo Fransiskus Xaverius, dia bahkan sampai pada akhir hayatnya, beliau masih dalam perjalanan untuk melanjutkan misinya, karya pewartaan Injil. Selain itu, Santo Fransiskus Xaverius ini, dia yang sangat bermisi dan bahkan sangat teladan untuk apa? Untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang pewarta yang mewartakan Injil kemana saja. Dan berkat cintanya dan berkat keberaniannya, beliau ingin agar kita semua pengikut Kristus mengikuti teladan yang sama. Nah, salah satu contohnya misionari Xaverian. Kenapa sih harus mereka? Ya, karena harus mereka. Mereka inilah yang diutamakan. Agar apa? Mereka ini menghidupi semangat Caritas Christi Urget Nos,
Apalagi sih artinya? Nah, Caritas Christi Urget Nos, yaitu cinta kasih Kristus yang telah mendorong kita untuk menjadikan dunia sebagai satu keluarga. Santo Fransiskus Xaverius sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa hal yang tadinya sulit dapat menjadi mudah. Dan bukan berarti hal yang mudah dapat menjadi sangat mudah. Nah, sebenarnya hal ini pun ditegaskan kembali oleh Paulus, di mana di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, pasal 9 ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ayat ini sebenarnya menegaskan bahwa kita apabila melakukan sesuatu, kita melakukan pewartaan Injil dengan setia, bahkan dengan sangat taat, kita akan mendapatkan bagian pula di dalam kerajaan surga. Hal yang baik apabila kita tanam, maka buahnya pun akan menjadi baik. Apabila kita melakukan pewartaan Injil dengan sangat setia dan bahkan dengan sangat tekun, nah hasilnya pun kita akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga nanti. Saudara-saudari yang terkasih, lewat Injil kita telah diajarkan bagaimana kita setia dan bahkan bagaimana kita taat kepada Tuhan. Nah, lewat apa? Lewat perbuatan, lewat sikap, lewat tutur kata kita, dan bahkan lewat tindakan kita. Nah, pasti bingung. Selama pembahasan, selama perenungan yang saya bawakan tadi, belum ada contohnya seperti apa. Nah, contohnya ialah berbuat baik. Berbuat baik merupakan bagian dari pewartaan Injil. Masa? Ya iya, karena apa? Karena Tuhan sendiri telah mengajarkan kepada kita bagaimana halnya berbuat baik. Oleh sebab itu, berbuat baik pula dapat menjadi bagian dari pewartaan Injil. Berbuat baik bukan saja kepada sesama. Kepada sesama saja susah. Nah, pasti kalau untuk berbuat baik kepada tumbuhan, bahkan hewan, merupakan sebuah karya dari pewartaan Injil. Kita diajak untuk mencintai, bukan saja mencintai sesama, mencintai pasangan, atau mencintai orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi mencintai segala makhluk. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa makhluk berarti tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan. Hal yang sama pun Santo Fransiskus terapkan kepada kita semua. Nah, Tuhan bukan saja ingin agar kita mewartakan Injilnya itu dengan berbuat baik. Contoh lain yang dapat saya berikan ialah dunia yang semakin modern, teknologi yang semakin canggih, HP yang semakin canggih. Sebenarnya lewat barang-barang yang semakin canggih itu pula kita dapat mewartakan kabar sukacita, kabar Injil. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya ialah contohnya nih, TikTok, Facebook, like, Hello, Messenger, apapun itu. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut kita bisa mewartakan Injil lewat aplikasi itu. Gimana sih? TikTok. Bolehlah kalau di bagian covernya itu ditulis tentang ayat. Terus goyangannya pun bisalah kayak yang saya bukan pasukan berkuda, itu kan boleh. Tapi kalau seandainya soundnya rohani, terus backgroundnya itu, back covernya juga sudah bagus, ternyata pada saat goyangannya itu, ulalah dari atas sampai bawah, bawah sampai atas, kiri kanan, itu kan hal yang luar biasa. Itu kan bukan termasuk dari pewartaan Injil. Memang termasuk sih, tapi itu setengah-setengah. Ya mungkin, ya masa sih setengah-setengah. Ya mungkin itu saja yang dapat saya berikan contoh kecilnya. Tapi yang lebih tepatnya adalah bagaimana kita merenungkan pewartaan Injil ini, baik untuk kehidupan kita sehari-hari, bahkan kehidupan sesama kita, dapat kita bawakan di mana saja, kapan saja, dan bahkan kepada siapa saja.
bekerja dengan ikhlas dan tulus, nah hal ini dapat membuat agar kita mengambil bagian dalam karya pewartaan Injil. Orkestra Santo Fransiskus Xaverius ini kita diajak untuk bercermin diri. Bukan berarti masuk ke kamar, terus kaca yang besar, terus melihat diri sendiri, bukan. Tetapi kita kembali ke masa-masa lalu. Kita melihat bahwa apakah kita sudah melakukan tugas perutusan yang diminta Tuhan. Pertanyaan itu sebenarnya dijawab oleh kita masing-masing. Nah, karena apa? Santo Fransiskus Xaverius saja bisa dikatakan beliau sudah telah dengan tuntas melaksanakan tugas perutusan yang diminta oleh Tuhan. Nah, lewat permenungan kita di hari ini dan bahkan lewat sabda Tuhan kita yang kita dengarkan bersama, Santo Fransiskus memberikan contoh dan bahkan memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kita peran masing-masing untuk menerapkan bagaimana kita mewartakan Injil, kabar sukacita itu. Dan sebenarnya setelah kita menerima sakramen pembaptisan, jujur itu sebenarnya kita sudah terpanggil untuk mewartakan kabar sukacita. Tetapi berpulang kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana sih aku telah melakukan hal yang diminta? Kapan sih terakhir kali aku melakukan hal itu? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan Tuhan memberikan cinta yang luar biasa. Beliau memberikan cinta yang tanpa batas. Bahkan cinta yang beliau kasih tanpa mengharapkan imbalan. Oleh sebab itu, Tuhan mengajak kita. Bahkan Santo Fransiskus Xaverius memberikan contoh kepada kita. Agar apa? Agar kita mewartakan kabar sukacita. Kita berbuat baik, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang konkret, bahkan perbuatan-perbuatan yang nyata tentang mewartakan Injil, itu Tuhan berikan dan Santo Fransiskus contohi dengan hal yang luar biasa. Beliau lakukan tanpa memandang suku, memandang ras, memandang warna kulit, memandang apapun. Beliau tanpa memandang itu. Oleh sebab itu, hal yang patut kita kagumi dari beliau adalah beliau melakukannya dengan sangat baik sampai pada titik terakhir akhir hayat beliau. Beberapa butir permenungan yang dapat kita refleksikan untuk diri kita yang berkaitan dengan pesta Santo Fransiskus Xaverius ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Santo Fransiskus Xaverius merupakan seorang imam yang sangat total. Beliau total dalam mengabdikan dirinya untuk karya pewartaan Injil. Nah, setiap kali beliau pergi kemana saja sesuka hati beliau mewartakan Injil di tempat-tempat itu tanpa memandang apapun yang tadi sudah disampaikan. Nah, hal ini pula yang beliau terima. Beliau menerima ejekan, menerima penolakan, menerima pengkhianatan, bahkan segala yang beliau terima, tantangan, rintangan, beliau lewati tanpa berkeluh kesah. Nah, dan karena hal ini, oleh sebab itu, beliau diberi gelar sebagai pelindung dari karya misi gereja di Asia. Hal kedua lainnya ialah Santo Fransiskus Xaverius. Beliau sangat menghayati perkataan dari sang guru. Perkataan apa sih? Nah, perkataannya ialah, apakah artinya dia memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kata-kata ini yang membuat sehingga sebuah spiritualitas, bahkan sebuah orientasi yang membuat keyakinan terhadap diri beliau tentang kehidupan kekal. Dan hayat ini pula yang memberikan beliau semangat
Untuk apa? Untuk melanjutkan misi yang beliau jalankan dengan penuh sukacita iman. Ketiga ialah Santo Fransiskus Xaverius. Dan gereja yakin bahwa dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan selalu hadir bersama-sama dalam setiap pewartaan dan dalam setiap perjalanan Injil gereja. Saudara-saudari yang terkasih, dari permenungan dan beberapa butir yang saya berikan ini, semoga kita semua, kaum muda, generasi-generasi milenial, bahkan misionaris-misionaris Xaverian dapat memberikan contoh yang terbaik kepada dunia, apalagi di dunia zaman now, dunia yang semakin canggih dengan apa yang semakin hebat. Ya, semoga kita bersatu padu mempererat kekuatan agar apa? Kita membangun Injil di tengah-tengah masyarakat. Agar masyarakat tidak lupa bahwa Injil itu dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya handphone yang dibutuhkan atau bukan hanya teknologi-teknologi yang dibutuhkan, tetapi Injil pun dapat menjadi bekal untuk kehidupan kelak kita nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Semoga kita semua memahami apa perenungan kita di hari ini. Terima kasih.